Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kasus korupsi mantan Menteri Pertanian RI, Pak Syahrul Yassin Limpo, memasuki babak baru. Kali ini, hasil pemeriksaan KPK menurut keterangan resmi Komisi Anti Rasuah tersebut, menyatakan bahwa diduga ada aliran dana yang mengalir ke Partai Nasdem. Dikutip dari kantor berita Detikcom, disebutkan oleh KPK bahwa ditemukan aliran dana diduga untuk Partai Nasdem. Lalu bagaimana respons Partai Nasdem? Bang Sahroni, selaku Bendahara Umum Partai Nasdem, membantah adanya aliran dana yang diterima oleh Partai Nasdem. Teman-teman, wajar kalau kasus korupsi yang melibatkan menteri dari Partai Nasdem tersebut terus bergulir menjadi bola panas. Kenapa? Begini, menurut Undang-Undang Kepartaian, kalau memang terbukti ada aliran dana hasil korupsi ke partai politik, maka partai tersebut harus dibubarkan demi hukum. Opini publik sudah mengarah kepada pembubaran partai. Nasdem cukup beruntung karena dua hal. Hal pertama, Prof. Mahfud MD mengatakan tidak semudah itu membubarkan partai politik. Apalagi berharap Nasdem nggak ikut pemilu 2024. Dikutip dari kantor berita Detikcom, Prof. Mahfud bilang setidaknya ada dua proses hukum yang harus dilewati untuk membubarkan partai politik. Pertama adalah pengadilan pidana korupsi. Harus benar-benar terbukti dulu dalam proses persidangan tadi bahwa memang ada aliran dana korupsi yang mengalir ke partai. Sidang di sini yang dimaksud adalah sidang tindak pidana korupsi biasa yang melibatkan beberapa pihak, termasuk beberapa nama di Kementan, termasuk mantan Menteri Pertanian RI, Pak SYL. Setelah terbukti, lalu partai tersebut harus melalui sebuah proses peradilan yang disebut pengadilan korporasi. Dan ini proses yang panjang sekali. Nah, hal kedua yang membuat Nasdem itu beruntung PPATK menyatakan bahwa cek senilai 2 triliun yang disebut-sebut merupakan barang bukti aliran dana ke Partai Nasdem tersebut adalah cek bodong alias nggak memiliki nilai nominal sama sekali. Dikutip dari kantor berita Detikcom, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan cek 2 triliun rupiah di rumah dinas ex mentan SYL adalah cek bodong. Bodong, palsu, kata Pak Ivan. Nah, Pak Ivan juga menyatakan penipuan bermodus cek kosong itu lumrah dilakukan untuk minta ongkos administrasi pencairan dan yang memberikan ongkos dijanjikan bonus apabila dana itu cair. Kata Pak Ivan, ini dibuat oleh pelaku penipuan dengan modus minta ongkos biaya administrasi, nyuap petugas bank, dan lain-lain. Dijanjikan kalau cair dibagi sekian persen sebagai komisi, kata Pak Ivan Betulkah orang se-high level Menteri Pertanian masih bisa terjebak dengan penipuan sederhana kayak begitu? Well, saya juga nggak tahu. Yang jelas, itu cek ditemukan setelah KPK menggeledah rumah Pak SYL. Selain menemukan cek senilai 2 triliun rupiah, KPK menemukan juga uang senilai 30 miliar serta 12 pucuk senjata api dalam penggeledahan tadi. Kata Pak Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, setelah kami cek dan konfirmasi, diperoleh informasi memang benar ada barang bukti dimaksud, kata Pak Ali. Teman-teman, kalau sampai ternyata terbukti ada aliran dana korupsi mengalir untuk kepentingan Nasdem, tentu ini menjadi sebuah presiden serius dalam tumbuh kembang demokrasi di negeri ini. Saya berharap kasus ini benar-benar diselesaikan dengan satset, karena menurut saya sudah mulai-mulai terseret deras dan liarnya opini-opini publik, terutama di musim politik seperti ini. Terlebih, kasus ini udah melebar menjadi isu pemerasan oleh oknum KPK yang membuat Polri mengikutkan anggota-anggotanya mengawal kasus ini. Satu hal yang pasti, kalau memang benar ada aliran dana yang mengalir kepada parpol, negara harus tegas membubarkan parpol tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku. Fokus saja di sana. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, ini juga soal demokrasi di Indonesia. Akhir kata, mengutip Paus Franciscus, corruption is paid by the poor. Korupsi dibayar oleh orang miskin. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.